Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'hum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, memberikan kehidupan kepada kita, menghidupkan kita, memberikan nikmat kepada kita, maka sepantasnya kita memuji kebesarannya dan bersyukur atas semua nikmatnya. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh pengikutnya ila yaumil qiyamah. Para manusia menurut Allah SWT, seperti yang tadi disebutkan, kita akan mengkaji dan mendalami firman Allah SWT dalam surah Yasin ayat 12. Ya. Di dalam ayat tersebut Allah SWT berfirman, Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Saudara Allah SWT, kalau kita lihat ayat ini, urutannya itu sebenarnya kalau kita lihat ini adalah sebelumnya ada penjelasan dari Allah SWT tentang peringatan, ya, peringatan yang sebenarnya Allah berikan kepada setiap manusia. Tapi nyatanya memang peringatan yang Allah berikan melalui lisan Rasulnya itu hanya orang-orang yang takut kepada Allah saja yang mereka mau mengikuti peringatan itu. Coba kita lihat misalnya dalam ayat 10 misalnya disebutkan wasawa'un alaihim a'andartahum am lam tungdirhum la yu'minun. Dan sama saja atas mereka engkau berikan kamu berikan peringatan mereka, ya, kamu berikan kepada mereka peringatan, amlam tungdirhum, atau tidak kamu berikan peringatan kepada mereka, la yu'minun, tidak beriman. Jadi artinya ayat ini sebelumnya menjelaskan kepada kita tentang apa? Tentang adanya orang yang peringatan itu tidak memberikan pengaruh kepada mereka. Diberikan peringatan atau tidak, hasilnya sama, la yu'minun. Tetapi bukan berarti peringatan itu tidak bermanfaat sama sekali. Di dalam ayat berikutnya disebutkan innama tungdiru man ittaba dzikra wa khasyar rahmana bil ghaib fabasyirhu maghfirati wa ajrin karim. Sesungguhnya engkau memberikan peringatan kepada siapa? Man ittaba dzikra, orang yang mengikuti adzikr, yakni peringatan itu. Jadi artinya peringatan yang diberikan oleh Rasulullah SAW itu akan berguna, akan diikuti, akan berguna kepada orang yang mengikuti peringatan tersebut, wa khasyar rahmana bil ghaib, dan mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini sebenarnya kalau kita lihat membagi ada dua macam golongan manusia, ya, terhadap peringatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan melalui lisan Rasulnya. Ada mereka yang tidak mau sama sekali memperhatikan peringatan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tetap saja tidak beriman, apapun argumentasi, apapun alasan, apapun dalil yang kau berikan. Dan sebaliknya ada orang-orang yang di dalam ini disebutkan mereka itu mau mengikuti peringatan itu, mereka itu adalah orang yang wa khasyar rahmana bil ghaib. Mereka adalah orang yang takut kepada Ar-Rahman, takut kepada Allah Subhanahu wa taala bil ghaib. Bil ghaib ini bisa maknanya itu dia takut pada Allah dalam kondisi tidak terlihat oleh orang lain, artinya dia siap dalam keadaan apapun, dia tetap takut kepada Allah SWT. Bisa juga bil ghaib maknanya adalah Ar-Rahman, yakni meskipun Ar-Rahman tidak terlihat oleh dirinya, tetapi dia tetap takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Fabasyirhu maghfiratin wa ajrin karim, maka berikanlah kabar kepada orang seperti itu dengan ampunan dan pahala yang mulia. Sudah dari Allah SWT. Berarti kalau kita lihat ayat ini sebenarnya, kalau kita lihat ini sebenarnya sedang membicarakan, ya, kalau kita kaitkan dengan ayat sebelumnya, membicarakan tentang satu peringatan, yang peringatan itu bermanfaat kepada orang yang
takut pada Allah SWT, dan mereka akan diberikan ampunan dan pahala. Sementara mereka yang menolaknya itu dalam ayat sebelumnya itu dinyatakan ya mereka berada disiksa dalam api neraka. Nah, ayat ini surah Yasin ayat 12 ini memberikan penegasan bahwa apa yang diberikan oleh ayat sebelumnya, yakni inna ja'alna fi a'naqim aghlalan fahiya ilal qani fahum mukmahun wa ja'alna min baini aydihim saddan min khalfihim shaddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Inilah peristiwa yang terjadi di hari kiamat, itu pasti terjadi. Demikian juga peristiwa yang disebutkan bimaghfiratin wa ajrin karim, ampunan Allah dan pahala yang mulia, yang itu juga pasti terjadi. Nah, apa buktinya? Di ayat 12 ini yang kemudian Allah SWT berikan peringatan atau berikan penegasan. Inna nahnu nuhyil mauta. Di sini diawali dengan harfu takkid, ini harfu inna ya, yang memiliki fungsi, memiliki faidah, yakni takkid, untuk meneguhkan, untuk mengokohkan. Berarti memang peristiwa ini benar-benar terjadi. Diawali dengan kata inna, yang kemudian disambung dengan domir mutakalim, yakni na di situ. Sesungguhnya kami, ya, kami di sini kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian disebutkan nahnu nuhyil mauta. Di sini ada kata nuhyi itu maknanya juga kami. Sesungguhnya kami menghidupkan al-mauta, orang-orang mati. Nah, di sela-sela antara kata inna dengan nuhyi ada kata nahnu. Nahnu ini sebenarnya tanpa ada kata nahnu itu sudah jelas bahwa nuhyi yang menghidupkan itu dari Allah SWT. Tapi kemudian ditaruh domir nahnu, ya, yang ini menurut para ulama disebut sebagai apa? Domirul fasl. Domirul fasl adalah domir yang memisahkan antara mubtada dengan khabarnya. Ya, domirul fasl. Nah, ini fungsinya apa? Untuk lil ikhtisos, untuk memberikan pengkhususan bahwa kami, benar-benar kami, bukan yang lain. Ya. Kemudian juga bisa memberikan makna litakwiyah, untuk memberikan pengukuhan, penegasan bahwa benar-benar kami. Ya. Nah, ayat ini memberitakan kepada kita bahwa Allah SWT benar-benar akan nuhyil mauta, menghidupkan orang-orang mati. Menghidupkan orang mati di sini adalah menghidupkan mati setelah mereka jadi, kalau kita lihat pada ayat sebelumnya, ya, dan juga nanti kita lihat dalam ayat-ayat yang lain, bahwa al-ihya atau menghidupkan di sini adalah pada saat hari kiamat kelak. Ya, Allah SWT memastikan ini terjadi. Inna nahnu nuhyil mauta. Mungkin sebelum masuk lanjutnya, saya ingin sedikit singgung tentang kata nahnu di situ. Nahnu dalam ayat ini sebenarnya kalau dalam bahasa Arab memiliki dua makna. Bisa maknanya itu ditaksir, menunjukkan banyak. Ya. Jadi kalau ana itu mutakalim wahdah, satu orang, saya, aku. Ya. Tapi kalau nahnu itu memberikan makna mutakalim jamak, ya, kami, banyak orang, ditaksir. Lalu bagaimana mungkin Allah SWT yang dalam banyak ayat disebut sebagai Allahu Ahad, la ilaha illa huwa, ya Allah itu hanya satu. Bagaimana disebut dengan kata nahnu? Maka nahnu ini memberikan makna lain, bukan litakfir untuk menunjukkan makna yang jumlahnya banyak, tetapi memberikan makna litakdim, untuk mengagungkan, untuk memuliakan Allah SWT. Atau kalau dikatakan oleh Muhammad Al-Amin Al-Harori, beliau katakan bahwa nahnu di sini juga bisa litaksir, tapi bukan taksir Allah SWT, tapi litaksiri sifatihi. Jadi untuk menunjukkan tentang apa? Tentang banyaknya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa namanya? Likasrotis sifat, untuk menunjukkan banyaknya sifat-sifat Allah SWT. Yang kita tahu sendiri, sifat Allah SWT sangat banyak, yang diantara disebutkan adalah apa yang terdapat dalam Asmaul Husna, yang itu tercermin dari sifat Allah. Mesti juga
Kita tahu tidak semua itu memberi apa istilahnya, tidak semua termuat dalam Al-Asmaul Husna itu. Saya ingin mengatakan ayat ini memberikan satu penegasan kepada kita bahwa Allah SWT pasti akan menghidupkan orang mati. Inna nahnu nuhyil mauta. Berarti sebenarnya ini ayat ini itu sebenarnya memberikan, sekalipun pendek, ini memberikan perkara penting. Yang pertama tentu ini penegasan tauhid, tuh Allah itu ada, ya. Karena Allah SWT disebutkan nuhyi, kami menghidupkan, berarti Allah itu ada. Jadi kalau ada orang yang mengatakan mana dalilnya dalam Al-Quran Allah itu ada, ya banyak. Ya di antaranya seperti ini. Ya, ketika Allah memberitakan nahnu nuhyi, bagaimana tidak ada Allah itu menghidupkan. Allah SWT menghidupkan, nuhyi, kami menghidupkan. Ya, berarti Allah itu ada. Bukan sekedar Allah ada, tapi juga Allah itu maha kuasa. Maha kuasa untuk apa? Maha kuasa untuk menghidupkan. Allah juga berkuasa untuk mematikan. Yuhyi wa yumit. Allah SWT berkuasa untuk menghidupkan dan mematikan. Ini adalah perkara yang sangat penting yang harus dimiliki oleh setiap manusia, bahwa hidup dan matinya manusia itu di tangan Allah SWT. Sebagaimana Allah SWT pertama kali menghidupkan manusia dari tiada menjadi ada, maka begitu juga Allah SWT mudah untuk menghidupkan kembali manusia setelah kematiannya. Ini kan sebenarnya kalau kita lihat ayat sebelumnya tentang orang-orang yang tidak berguna, peringatan bagi mereka itu apa? Di antaranya mereka tidak meyakini dengan keyakinan penuh bahwa Allah SWT itu benar-benar berkuasa untuk menghidupkan kembali kalau manusia sudah mati. Ya, andai mereka yakin bahwa Allah SWT itu berkuasa untuk menghidupkan kembali orang-orang yang mati, bahkan bukan hanya menghidupkan kembali, tapi sebenarnya kalau kita lihat tujuan menghidupkan kembali apa? Yakni nujazihim. Allah SWT akan memberikan balasan kepada mereka. Ya, kalau kita dalam ayat-ayat yang lain. Dan nanti kita lihat dalam bagian ayat berikutnya memang begitu. Allah SWT menghidupkan manusia dalam rangka untuk memberikan balasan. Dan dengan balasan di akhirat itulah maka tegak keadilan yang sesungguh-sungguhnya, sebenar-benarnya, tidak ada seorang pun yang didolimi. Ya. Coba bayangkan, saudara Allah SWT, di dunia ini betapa banyak orang yang jahat, ya, orang jahat, ya, tetapi belum menerima hukuman atas kejahatan dia, malah dia menjadi penguasa, uangnya berlimpah, sampai mati, belum sempat dipenjara atau menerima hukuman atas perbuatan yang dilakukan. Terus sebaliknya, ada orang-orang yang baik, jujur, dan seterusnya, ya, tapi hidupnya susah, ya, sampai mati, dia belum menikmati buah dari kebaikan yang dia kerjakan. Nah, Allah SWT memastikan dengan dihidupkannya kembali, lalu di akhirat kelak, lalu Allah SWT memberikan balasan atas apa yang mereka kerjakan, maka tidak ada seorang pun yang didolimi. Oleh karena itu, ini yang ditegaskan juga dalam surah Yasin, ya, ayat 54. Di dalam surah Yasin ayat 54, Allah SWT berfirman, فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Di dalam ayat disebutkan, فَالْيَوْمَ, pada hari itu, لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا, tidak ada satupun jiwa yang didolimi. وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ, dan kamu tidak diberikan balasan, ya, kecuali apa yang telah kamu kerjakan. Di dalam ayat itu sesungguhnya hari kiamat itu, maka dengan adanya hari kiamat maka tidak ada seorang pun yang didolimi. Apa itu dolim? Dolim itu ketika, ya tadi saya katakan, orang yang baik tidak mendapatkan hukuman, maksud saya orang jahat tidak mendapatkan hukuman, yang jahat justru mendapatkan kenikmatan. Itu adalah dalam tanda kutip kedoliman, karena namanya doa. Karena disebut dengan adil itu adalah ketika apa? Memberikan balasan kebaikan dengan kebaikan dan memberikan balasan kejahatan atas kejahatan.
Nah, di akhirat tak ada seorang pun yang didolimi, karena apa? Karena semuanya dibalas. Tujzauna ma kuntum la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Tidak ada seorang pun yang diberikan balasan kecuali apa yang dia kerjakan. Nah, walhasil saya ingin tegaskan kembali dalam ayat ini, ketika Allah SWT berfirman, Inna nahnu nuhyil mauta, maka setidaknya itu ada dua aspek yang harus diyakini. Ya. Yang pertama adalah iman kepada Allah SWT beserta kekuasaan yang Allah SWT miliki. Apa itu? Al-ihya wal imad, dari kekuasaan untuk menghidupkan dan kekuasaan untuk mematikan. Nah, ayat ini menegaskan bahwa Allah SWT ada, dan Allah SWT punya kuasa untuk menghidupkan manusia yang mati. Dan bagi Allah itu bukan sesuatu yang sulit, ya. Wa alallahi, atas Allah itu, yaitu sesuatu yang yasir, sesuatu yang mudah bagi Allah SWT. Wa dzalika alallahi yasir. Yang demikian itu, yang menghidupkan orang yang mati, bagi Allah sesuatu yang yasir, yang mudah, yang gampang. Bagaimana mungkin Allah bisa menghidupkan manusia yang sebelumnya tidak ada, lalu kemudian tidak bisa menghidupkan kembali setelah kematiannya? Tentu lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Di dalam ayat berikutnya kemudian disebutkan apa? Wa naktubu ma qaddamu, dan kami catat ma qaddamu, apa yang mereka perbuat. Hadirin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita perhatikan tadi, jadi ayat ini tidak hanya memberikan kepada kita penjelasan tentang maut, ihyaul maut, jadi menghidupkan orang mati, tapi sebenarnya bagian berikut ini memberikan tujuan, ya, bahwa mereka akan diberikan balasan, dan balasan yang paling adil adalah apa? Adalah sesuai dengan amal yang dikerjakan. Agar itu tujuan itu tercapai apa? Berarti semua amal manusia dicatat oleh Allah SWT tanpa terkecuali. Maka ini mengatakan wa naktubu ma qaddamu, ya, dan kami mencatat ma qaddamu, apa yang mereka lakukan. Nah, kalau yang kedua nahnu wa naktubu, kami mencatat, ya, ini bisa juga berarti Allah SWT dalam ini melibatkan makhluknya. Ya, nahnu, ya, naktubu, kami mencatat, bisa melibatkan makhluknya, karena dalam beberapa ayat dan juga beberapa hadis Nabi diterangkan bahwa yang mencatat adalah para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menugaskan para malaikatnya untuk menulis semua perbuatan manusia, ma qaddamu, apa yang mereka kerjakan. Di situ digunakan kata ma qaddam, apa yang mereka kerjakan. Nah, tapi dalam surah, katakanlah surah apa? Surah Al-Infitar disebutkan alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Kata Fakhruddin Ar-Razi, sekalipun disebutkan hanya ma qaddamu, kata beliau, mencakup juga wa akharat, ya, apa yang mereka kerjakan dan juga apa yang mereka tinggalkan. Semua dicatat. Ini masih ada bagian lagi ayat tentang itu. Maksudnya ditinggalkan itu adalah apa yang mereka kerjakan, tetapi juga dicatat juga apa yang mereka tinggalkan. Tinggalkan apa? Ya, kalau mereka sholat dicatat, ya, karena dia adalah merupakan perbuatan, ya, dia mengerjakan perbuatan. Kalau dia meninggalkan sholat, berarti dicatat juga meninggalkan. Tapi meskipun begitu, kata beliau, dicukupkan ma qaddamu, ya, karena juga termasuk akhirat, apa yang ditinggalkan, perkara yang tidak dikerjakan pun dicatat ketika itu apa? Ketika meninggalkan perkara-perkara yang diwajibkan Allah SWT. Wa naktubu ma qaddamu, dan kami juga mencatat apa yang mereka lakukan. Kemudian makna wa asaruhum, ya, asar ini asar itu merupakan bentuk jamak, ya.
yang bermakna ya jejak. Ya, jadi jejak yang ditinggalkan oleh manusia itulah asar. Ya. Nah, apa maksud dari asar di sini? Wa atharohum. Ya. Setidaknya ada dua penafsiran. Ya. Misalnya yang pertama mengatakan bahwa asar di sini adalah jejak kaki, ya, yang dicatat. Jadi maksudnya gini, yang dicatat bukan hanya perbuatannya, tetapi juga bekas jejak kaki yang diinjaknya. Ya, jadi maksudnya kalau orang sholat itulah dia mengerjakan ketaatan kepada Allah SWT di masjid. Maka yang dicatat bukan hanya sholatnya, tapi juga asar mereka. Artinya dia berangkat dari rumah ke masjid, itu adalah asar mereka. Maka dicatat sebagai kebaikan dari rumah ke masjid. Ya. Berarti apa? Berarti semakin panjang, semakin jauh tempat dia melakukan ketaatan, semakin besar pula pahalanya karena jejaknya semakin panjang. Demikian juga kalau jihad, ya, kalau jihad mungkin di dekat rumahnya ya pendek. Jihad adalah satu kewajiban dicatat, tapi bukan hanya jihadnya, dari pergi dari rumah sampai di medan jihad, di medan perang, maka dicatat sebagai sebuah kebaikan sampai pulang lagi ke rumah, ya. Itu makna asar. Ya. Seseorang demikian juga bisa menuntut ilmu, ya, bukan hanya menuntut ilmunya yang dicatat sebagai kebaikan, tapi juga dari rumah ya menuju tempat di mana dia menuntut ilmu, dia sudah mendapatkan pahala. Lalu mana dalilnya? Dalilnya adalah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Musanna dari Jabir radhiyallahu anhu. Diceritakan bahwa Bani Salimah ya saat itu tuh rumahnya agak jauh dari Masjid Nabawi. Lalu Bani Salimah itu ingin berpindah rumah ke dekat masjid. Ya mungkin dalam pikirannya dengan dekat rumah tentu akan lebih memudahkan. Tapi apa yang terjadi? Rasulullah SAW justru berkata kepada mereka. Apa yang beliau katakan? Beliau mengatakan, ya Bani Salimah diyarokum, inna tuktabu asarokum. Nah ini yang digunakan sebagai dalilnya. Ya Bani Salimah, wahai Bani Salimah, diyarokum, tetaplah kamu berada di rumahmu. Innaha tuktabu asarukum. Ya, sesungguhnya dicatat juga asar kamu, yakni bekas-bekas jejak langkah kakimu. Jadi ini yang menjadi dalilnya. Asar di sini maknanya adalah bukan hanya perbuatannya, tetapi tempat menuju perbuatannya tadi. Dan ini bukan hanya sholat tadi, tapi juga dalam soal yang lain, ya dalam berjihad, ya dalam berdakwah, dalam melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, dalam menjalin silaturahmi, memberikan nafkah, segala macamnya, itu kebaikan semua dicatat. Bahkan menurut para ulama tentu bukan hanya perbuatan baik, tapi juga apa? Perbuatan buruk. Jadi kalau orang misalnya mau mencuri, kalau di dekat rumahnya mungkin ya dia dicatat mencurinya, tapi juga dicatat melangkah dari rumah menuju tempat pencurian. Semakin panjang dia melakukan kejahatan, jejaknya semakin berat juga dosa yang akan ditanggungnya. Itu makna asar. Ya, jadi asar adalah memang betul-betul asar dalam pengertian jejak kaki yang ditinggalkan. Nah, kemudian penafsiran yang kedua, asar di sini adalah apa? Al-hasanah awis sayi'ah, kebaikan atau keburukan yang ditinggalkan. Itu adalah asar. Ya. Itu makna asar yang kedua. Ya. Kalau maqaddamu itu berarti apa? Berarti adalah perbuatan yang mereka kerjakan selama di dunia. Maqaddamu. Ya. Selama mereka di dunia, mereka dicatat perbuatannya, amalnya. Apakah amal yang hasanah atau amal yang sayyi'ah, amal yang baik atau amal yang buruk. Nah, ketika disebutkan wa asarohu, berarti bukan hanya perbuatannya mereka, tapi al-hasanah atau as-sayyi'ah yang ditinggalkan
setelah dia meninggal. Yang kemudian yang ternyata al-hasanah atau sayyi'ah itu masih ada di tengah kehidupan sekalipun dia meninggal. Nah, mereka yang menafsirkan penafsiran kedua ini didasarkan beberapa dalil lain. Misalnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya. Dalam hadis Imam Muslim disebutkan man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi ayyan kuso min ujurihim syai'un. Jadi disebutkan man sanna fil islami sunnatan hasanah. Siapa yang membuat sebuah sunnah hasanah, membuat kebiasaan baik, membuat tradisi baik, ya. Berarti apa? Berarti kalau sunnatan hasanah itu berarti apa? Berarti dia yang mempelopori, ya, dia yang mendahului dan kemudian mengikutlah orang lainnya, ya. Ketika orang membuat sebuah kebiasaan baik, sunnah hasanah, ya, yang sebelumnya tidak ada, dia buat ada. Contohnya misalnya, ya, di kampung itu belum ada majelis taklim, lalu kemudian dia buat majelis taklim, ya, sunnah hasanah, ya. Sebelum itu belum ada apa istilahnya pendidikan, dia buatlah pendidikan di situ, sunnah hasanah. Sebelum itu belum ada sholat jamaah, dia buat sholat jamaah, sunnah hasanah, ya. Sebelum itu belum ada dakwah di kampung itu, dia buat kelompok-kelompok untuk berdakwah, maka dia membuat sunnah hasanah. Nah, orang yang membuat sunnah hasanah ini, kata Nabi SAW, falahu ajruha. Dia mendapatkan apa? Mendapatkan pahala atas sunnah yang dia lakukan itu. Artinya ketika dia membuka pengajian, membuka majelis taklim, ya, maka mulai dia membuka sampai katakanlah dia meninggal, ya, dia istiqomah di situ, berarti terus dapat pahala. Tapi bukan hanya dapat pahala atas pekerjaan atau perbuatan yang dilakukan tadi, tapi juga wa ajru man amila biha. Dia juga mendapatkan pahala orang yang mengamalkannya. Wa ajru man amila biha. Katanya, ba'dahu, setelah dia. Artinya setelah dia, kemudian ada orang yang meneruskan apa yang menjadi tradisi kebaikan dia, maka dia mendapatkan pahala atas itu. Ya. Ajru man amila biha, ya, ba'dahu, setelah dia. Lalu kemudian Nabi mengatakan apa? Min ghairi ayyan kusam min ujurihim syai'un, tanpa mengurangi sedikit pun pahala mereka. Artinya pahala yang diberikan Allah SWT kepada orang yang melakukan kebaikan, ya, tidak dikurangi, ya. Allah Maha Kaya untuk memberikan pahala, ya. Min ghairi ayyan kusam min ujurihim syai'un. Lalu kemudian dilanjutkan lagi, man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah. Sementara orang yang melakukan sunnah sayyi'ah, tradisi keburukan dalam Islam, ya, perilaku yang buruk yang sebelumnya tidak pernah ada lalu kemudian diadakan, ya. Sebelumnya belum ada tempat pelacuran, dia buat tempat pelacuran. Sebelumnya tidak ada perjudian, dia mulai perjudian, ya. Itulah sunnah sayyi'ah. Sebelumnya belum ada yang melegalkan perzinahan, dia legalkan perzinahan. Sebelumnya belum ada yang melegalkan minuman keras, dia legalkan. Itu sunnah sayyi'ah. Ketika itu terjadi, kan alaihi wizruha, dia mendapatkan dosa atas perbuatannya tadi. Bukan hanya perbuatannya tadi, wa wizru man amila biha mim ba'dihi, ya. Dia juga mendapatkan dosa orang-orang yang mengamalkan sesudahnya. Jadi kalau ada orang ikut, maka dia mendapatkan dosa. Min ghairi ayyan gusomin auzarim syai', tanpa mengurangi sedikit pun dosa yang ditimpakan kepada orang yang melakukan keburukan itu. Jadi kalau kita lihat penafsiran yang kedua tadi, asar ini memang punya dasar dan landasan, dan ini sangat jelas, ya, bahwa orang yang meninggalkan jejak kebaikan, ya, sekalipun dia sudah meninggal, maka dia mendapatkan pahala kebaikan atas jejak kebaikan yang ditinggalkan, kebaikan yang ditinggalkan. Tapi sebaliknya, ketika dia meninggalkan jejak keburukan,
maka dia akan mendapatkan dosa. Ya. Dan ini kalau kita lihat bukan hanya ayat ini, ada cukup banyak ayat-ayat yang lain yang memiliki makna yang serupa. Misalnya dalam surah An-Nahl ayat 24-25. Ya. Di dalam surah An-Nahl ayat 24-25 disebutkan wa idza qila lahum madza anzala rabbukum qalu asatirul awwalin. Dan apabila dikatakan pada mereka, ya, madza anzala rabbukum, apakah telah diturunkan, ya, oleh Tuhan kamu, ya? Apa mereka menjawab? Qalu asatirul awwalin. Mereka justru mengatakan tentang tentang Quran yang Allah turunkan, risalah yang Allah berikan itu sebagai asatirul awwalin, itu adalah dongeng-dongeng orang dahulu. Asatir itu adalah dongeng-dongeng yang khayal, ya, yang tidak ada dasarnya, ya. Awalin artinya orang-orang dahulu, ya. Mungkin seperti dongeng-dongeng, ya banyaklah, ya, yang dongeng-dongeng seperti mitos, legenda dan semacamnya, ya. Itu dianggap Quran itu seperti itu. Asatirul awwalin itu hanya dongeng saja. Lalu apa kata ayat berikutnya? Liyahmilu auzarahum kamilatan yaumal qiyamah. Maka mereka yang ucapan itu, ucapan asatirul itu, liyahmilu auzarahum, itu membuat mereka memikul dosa-dosa mereka kamilatan, sepenuh-penuhnya. Jadi ketika mereka menyampaikan tuduhan tak berdasar dalam Al-Quran sebagai asatirul awwalin, maka mereka mendapatkan dosa atas perkataan yang diucapkan pada hari kiamat. Apakah hanya dosa dia ucapkan? Bukan. Coba kita lihat berikutnya. Wa min auzaril ladzina yudillunahum bighairi ilmin. Dan dosa, ya, orang-orang yang yudillunahum, orang-orang yang mereka sesatkan tanpa ilmu. Jadi ketika dia membuat katakanlah tuduhan yang batil, tuduhan palsu, tuduhan sesat, lalu kemudian ada orang yang terpengaruh dari ucapannya itu, ya, mengikuti, maka dia mendapatkan dosa. Bukan hanya dosa yang dia katakan, tapi juga mendapat bagian dosa ketika ada orang yang mengikuti, ya. Auzaril ladzina yudillunahum bighairi ilm illa ala sama yazirun, maka amat buruklah dosa yang mereka pikul. Nah, apa di antaranya kalau kita lihat, ya, nanti kita mungkin bisa diperdalam dalam diskusi tanya jawab nanti, ya. Dari beberapa ayat juga beberapa hadis, ya, ini menunjukkan kepada kita bahwa betul yang disebut dengan asar ini adalah adalah jejak kebaikan atau keburukan yang ditinggalkan setelah kematian, yang itu membuat dia mendapatkan apa? Kiriman pahala dan kiriman dosa. Kalau kebaikan mendapatkan kiriman pahala, jika itu dosa dia mendapatkan kiriman dosa. Ada yang menarik dari apa yang dikatakan oleh Syihabuddin Al-Alusi dalam tafsirnya Ruhul Ma'ani. Beliau menyebutkan beberapa contoh, ya. Kata beliau, termasuk dalam hal ini adalah peninggalan yang baik adalah kitab yang ditulis ya, dan bangunan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika orang menulis kitab, lalu kemudian kitabnya berisi ajakan kepada Islam, dengan kitab itu orang mengikutinya, dia mendapatkan itu adalah asar kebaikan dan dia mendapatkan pahala atas usahanya menulis itu, dan dia juga mendapatkan pahala dari orang yang mengikutinya. Nah, sebaliknya tentu saja buku tulisan yang berisi kedustaan, fitnah, ya, mendiskreditkan Islam, menyebut Islam sebagai ancaman, menyebut Islam sebagai perusak, ya, dan segala macamnya, atau ajaran Islam disebut merusak, khilafah sebagai ancaman. Dia telah berdosa atas ucapannya itu. Dan dia bukan hanya berdosa atas ucapannya, tapi ketika ada orang ikut terpengaruh, ikut mempromosikan, Masya Allah, dia mendapatkan. Dan sekarang zamannya zaman medsos, dia lebih berat lagi.
Kalau dia ngomong begitu di shooting lalu kemudian tersebar luas, yang terpengaruh bukan hanya satu, tentu dia bersyukur apabila ucapannya adalah kebaikan, dia mendapatkan pahala di akhirat kelak, meski dia sudah meninggal. Tapi kalau ucapannya seperti yang disebutkan dalam hadis, dalam ayat tadi, menuduh Quran, menuduh Islam, menuduh Allah, menuduh Rasulnya, tentu dia mendapatkan itu. Kemudian Salahuddin Al-Alusi juga mengatakan peninggalan buruk adalah penetapan undang-undang yang dolim dan lalim. Ya, jadi ketika satu orang, ya, apalagi penguasa membuat undang-undang yang dolim, maka dia mendapatkan hukuman, mendapatkan dosa atas undang-undang yang dia buat itu. Ya, bayangkan undang-undang yang membolehkan perzinahan, yang sebelumnya tidak boleh menjadi boleh, maka dia mendapat kiriman dosa atas orang-orang ketika orang berzina, orang yang minum khamar, demikian juga seterusnya. Demikian juga berbagai macam prinsip-prinsip kejahatan yang lainnya. Ya, baik. Lalu kemudian dalam ayat ini ditutup dengan kalimat ya wa ahsaynahu wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin, dan segala sesuatu kulla syai' ahsaynahu kami kumpulkan fi imamin mubin dalam imam yang terang, ya. Ini namanya ta'mim ba'dal khos. Jadi artinya sebelumnya hanya bicara tentang apa yang ditulis Allah SWT adalah ma qaddamu atharuhum, tapi kemudian ayat ini disebut kulla syai'. Yang dicatat oleh Allah SWT bukan hanya perbuatan mereka, bukan hanya asar mereka, bahkan segala sesuatu semua dicatat Allah SWT. Ya. Di mana ditaruhnya fi imamim mubin. Ya, maksud imam di sini menurut para ulama maknanya adalah kitab. Ya, fi kitabim mubin. Sebagian mengatakan itu adalah di Lauhul Mahfuz. Jadi semuanya tercantum, sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Baik, sebelum saya akhiri, barangkali kalau ada nanti pertanyaan, saya ingin menegaskan apa yang kita bahas pada malam hari ini. Berarti ayat ini sebenarnya memberikan peringatan sangat keras kepada kita. Untuk apa? Untuk berhati-hati dalam perbuatan dan ucapan. Terlebih perbuatan dan ucapan itu akan diikuti, ditiru orang lain. Tentu merupakan satu kegembiraan, kebahagiaan manakala perbuatan, ucapan kita yang ditiru oleh orang lain adalah kebaikan. Yang dengan begitu kita mendapatkan aliran pahala. Tetapi sungguh menderita, sungguh celaka kalau perbuatan dan ucapan yang kita sampaikan ternyata buruk, ya, salah, menyesatkan. Yang dengan begitu kesalahan kita di dunia itu berakibat panjang dan kita mendapatkan siksa atas itu. Moga-moga kita tidak termasuk di dalamnya. Moga-moga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.